Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu biar pembelajaran hari ini boleh bermanfaat bagi kita. Ayo, anak ibu yang memimpin lagu doa. Sebelum belajar marilah kita berdoa menurut kepercayaan, menurut agama yang kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pemimpin lagunya. Nah, pimpin doanya. Nah, sebelum belajar, ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa, patriotisme kita, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, Baik, terima kasih. Oke, sebelum belajar ibu mau bertanya, ada yang gak hadir hari ini? Puji Tuhan semuanya hadir, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, hari ini pembelajaran kita, ibu harapkan setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa memahami. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran hari ini, ibu mengharapkan kalian itu dapat menganalisa yang namanya apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dapat mengidentifikasi, yang kedua adalah setelah pelajaran hari ini kalian dapat mengidentifikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini apa sih perubahan fisika dan apa sih perubahan kimia. Nah, itulah tujuan pembelajarannya hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah belajar yang namanya perubahan wujud zat. Minggu kemarin kita sudah belajar perubahan wujud zat, ya kan? Masih ingat nggak? Nah, perubahan wujud zat ada berapa? Ayo. Ada berapa? 6. Lupa? Ayo. Perubahan wujud zat misalnya perubahan wujud zat dari padat ke cair. Apa namanya? Mencair, betul. Perubahan wujud zat dari cair ke padat, membeku. Nah, perubahan wujud zat itu yang kita alami sehari-hari, yang ada 6 perubahan wujud zat itu nanti kita masukkan ke mana? Apakah dia termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Jadi kemarin yang mau kita pelajari itu hanya perubahan wujudnya saja, tapi sifatnya kita tidak tahu apakah itu perubahan fisika atau perubahan kimia. Pernahkah dalam kehidupan sehari-hari kalian yang namanya pernah melihat kertas yang dibakar nggak? Nggak pernah melihat kertas yang dibakar? Pernah? Nah, perhatikan, ibu punya kertas. Nanti ibu mau kalian menentukan kertas ini termasuk ke dalam, ini ada kertas. Sudah? Kertasnya ini tadi bentuknya bagaimana? Besar, ya kan? Ibu sobek-sobek menjadi bagian yang kecil. Sudah?
Udah lihat? Tadi ukurannya bagaimana? Besar. Sekarang ukurannya bagaimana? Berubah nggak dia? Nah, satu lagi ini kertasnya. Sudah ibu buat, ibu bakar. Nah, hasil bakaran ini bisa nggak kalian lihat ada perubahannya? Bisa nggak dilihat perubahannya? Udah? Dari dua percobaan yang ibu buat, adakah yang bisa mengetahui bahwa dua perubahan itu merupakan perubahan yang berbeda? Satu tadi kertas awalnya kertasnya besar, disobek-sobek menjadi bagian yang kecil. Yang satu lagi adalah bagian kertas yang besar diubah. Ada yang bisa membedakan dia masuk ke perubahan fisika atau ke perubahan kimia? Pembelajaran hari ini itu yang mau ibu jelaskan, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, perubahan-perubahan yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang namanya perubahan fisika dan ada yang namanya perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika itu adalah perubahan zat atau benda di mana perubahannya itu tidak terbentuk zat baru. Perubahan zat atau benda tidak terbentuk zat baru. Sedangkan perubahan kimia itu adalah perubahan zat jika mengalami perubahan dia mengalami yang namanya zat baru. Nah, dari dua demonstrasi yang ibu buat tadi, yang mana dia perubahan fisika, yang mana perubahan kimia? Yang mana? Ayo siapa? Angkat tangannya dulu. Ayo. Ayo ya. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Pintar, ya betul. Kenapa dikatakan kertas yang disobek itu merupakan perubahan fisika? Kenapa? Kenapa saya? Ayo, kenapa? Tapi yang namanya kertas dan yang dibakar itu namanya iya betul ke temannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk temannya. Pintar temannya, ya kan? Iya benar. Alasannya kenapa? Kertas yang disobek tadi, pada saat ibu sobek tadi kertas, Gabriel, pada saat disobek kertas, temannya Gabriel benar. Pada saat ibu menyobek kertas, sifatnya masih kertas, ya kan? Belum berubah, ya kan? Warnanya juga masih warna putih enggak? Iya, tapi kertas yang ibu bakar awalnya warnanya warna apa? Warna putih. Setelah ibu bakar warnanya warna apa? Hitam. Apakah dia bisa kembali lagi menjadi kertas? Tidak bisa. Dari percobaan yang ibu buat, ciri dari perubahan fisika adalah perubahannya itu pada benda-benda tertentu dia sifatnya kembali ke awal. Seperti yang tadi kita bikin perubahannya kan, nggak ada perubahan, nggak tertentu, masih namanya kertas, hanya ukurannya kecil. Sedangkan kalau yang namanya kertas yang dibakar tadi, apapun kejadiannya, komponen-komponen kertasnya itu sudah berubah, dia sudah abu, dan warnanya juga warna apa jadinya? Hitam atau abu-abu terkadang, ya kan? Nah, dari kehidupan sehari-hari, ada nggak yang tahu, yang pernah kalian lihat perubahan di dalam kehidupan kalian? Apa saja sih yang kalian lihat perubahan fisika? Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo, bisa bilang. Ada nggak yang kamu tahu perubahan fisika di dalam hidupmu? Yang kau lihat, ingatlah dulu di dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa? Ayo, angkat tangannya. Perubahan fisika yang kamu ingat. Contohnya itu banyak. Perubahan fisika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh perubahan fisika. Lihat di gambar kita. Gambar apa yang pertama itu? Pernah nggak kalian pergi pada hari-hari raya tertentu, misalnya mamanya nyuruh kalian menumbuk beras? Pernah nggak? Nah, perubahannya itu berasnya tadi dia berbentuk butiran, ya kan? Setelah digiling dia membentuk seperti serbuk, tapi sifatnya masih sama. Kenapa yang bilang beras sebelum dia ditumbuk menjadi bagian
bagian yang kecil, dia masih memiliki sifat yaitu karbohidrat. Setelah dia dihaluskan menjadi tepung, itu tetap sifat karbohidratnya ada. Tetap karbohidratnya. Yang kedua, contohnya misalnya kayu. Siapa yang pernah melihat yang namanya tower furniture yang bisa membentuk lemari? Kayu itu kan dibuat sama pemilik toko kan, dibuat, dibersihkan, dijadikan jadi lemari. Lemari kita berbentuk kayu kan? Sifatnya masih kayu enggak? Masih. Apalagi yang misalnya contoh sehari-hari. Atau siapa yang biasanya pernah makan es? Tadinya esnya itu bentuknya seperti apa? Ayo, caca dulu. Apa tadinya esnya bentuknya apa? Ada, iya kan? Kalau lama-lama kamu pegang, bentuknya jadi apa? Ayo Ustaz. Cair. Apakah sifat airnya masih ada dari awal sampai dia mencair? Masih sama deh sifatnya. Nah, kalau contoh dari perubahan kimia, lihat contohnya. Siapa yang pernah melihat contoh yang dibuat di depan? Yang pertama itu apa? Paku yang bagaimana? Berkarat. Pernah kalian lihat paku yang masih baru? Warnanya warna apa? Warna putih. Pernah kalian lihat paku yang ada di tembok-tembok atau yang sudah lama di kayu-kayu? Warnanya jadinya warna apa? Coklat. Bisa kalian paku yang tadi warna coklat itu kembali warna putih? Tidak, dia sudah yang namanya mengalami perubahan kimia. Jadi sifatnya itu setelah berubah zat baru dia akan berkarat. Itu dia perubahan yang namanya perubahan kimia. Perubahan keadaan awal yang tadinya dia pakunya berwarna putih, berubah setelah mengalami perubahan, dia menjadi warna coklat. Itu dia akan tetap dia warnanya seperti itu, tidak bisa lagi putih seperti keadaan semula. Begitu juga yang kedua, itu gambar apa? Tahu goreng. Siapa yang pernah makan tahu? Semua pasti pernah ya kan? Tahu sebelum dimasak warnanya warna apa? Putih. Setelah digoreng warnanya warna apa? Coklat. Bisa nggak kalian kembalikan itu menjadi coklat putih lagi? Tidak bisa. Rasanya sudah berbeda nggak? Berbeda rasanya. Sudah? Nah, dari semuanya contoh-contoh, ada nggak yang kalian tahu di lingkungan kalian sehari-hari yang contoh yang lainnya? Ada nggak yang tahu? Banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari yang dia merupakan perubahan kimia. Misalnya, siapa yang pernah nasi di rumahnya itu lama-lama jadi basi? Pernah nggak kalian pergi keluar nasi kalian basi misalnya? Bisa nggak kalian kembalikan nasi kalian itu menjadi basi? Tidak. Banyak kan? Jadi dari sini bisa kita lihat. Nanti ibu mau bagikan LKPD. Kemarin ibu sudah bagikan kelompok, iya kan? Apakah kalian sudah dulu merasakan kelompoknya? Nah, ibu mau kalian mengerjakan apa yang di dalam LKPD kelompok, berdiskusi, diperhatikan. Benar nggak? Apa yang ada di dalam perubahan itu? Yang mana dia kalian buat perubahan fisika, yang mana perubahan kimia? Ayo, diperhatikan. Ada dia beberapa dibuka dulu saya. Ada 5 kegiatan yang akan ayo kita perhatikan. Ayo, di situ ada KPD. Tujuan pembelajaran ini kan seperti tadi, kita bisa menganalisis mana perubahan fisika dari kegiatan itu, mana perubahan kimia.
Nah, di situ sudah ibu suruh kemarin kalian membawa alat-alatnya, ada sendok. Ada yang bawa sendok kan? Ada. Nah, ada yang bawa gelasnya kan? Ada yang bawa es batunya di bawah. Nah, ada yang bawa vitamin C-nya. Gulanya sudah dibawa. Ayo kerjakan dulu mana yang paling gampang kalian rasa. Di situ ada di LKPD, perhatikan kegiatan-kegiatannya. Apa yang disuruh di situ? Siapkan bahan-bahannya. Ayo. Ini kelompoknya. Bisa kelompok ini. Ini kelompok 2. Ini kali. Dimakan ya, Noy? Iya. Perhatikan ya perubahannya. Perhatikan perubahannya baik-baik. Panaskan apa katanya. Nah, masukkan dulu apa yang disuruh. Ayo, kerjasama. Apa langkah selanjutnya? Perhatikan baik-baik instruksinya. Kegiatan pertama misalnya apa yang dimasukkan itu? Yang pertama adalah sediakan apa? Siapkan alatnya. Alatnya tadi udah dibawa semua kan? Yang kedua, masukkan gula pasir. Gula pasir ke dalam air. Terus aduk. Adakah perubahan yang kalian lihat? Coba kalau kalian cicipi rasanya, bagaimana? Apakah masih ada sifat gula pada cairan itu? Ayo. Nah, kalau dia masih ada sifatnya itu, bagaimana? Apakah ada perubahan ketemuannya? Yang kedua, kegiatan kedua dibuat, diisilah nanti lembar kerjanya. Bagian yang kedua, kegiatan yang kedua apa disuruh? Sediakan kertas. Nah, lihat perubahannya. Di situ ada dia LKPD-nya di Jawa, di belakang ada LKPD-nya. Di sini. Nah, lihat kegiatan yang berapa yang kalian buat itu isi. Ada nggak perubahannya? Iya. Nah, bisa. Ini perubahan. Udah ada perubahannya kan? Udah selesai perubahannya. Apa perubahannya? Kegiatan yang kedua, coba perhatikan dulu kegiatan yang kedua. Nah, seperti kelompok orang Muslim sudah selesai, ada perubahannya kan, Gabriel? Bagaimana perubahannya Gabriel? Dari segi warna saling yang ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia yang kita sampaikan. Nah, dari
perhatikan. Di ciri-ciri perubahan fisika, di situ tidak terbentuk zat baru. Artinya di situ, kalau kalian lihat bentuknya, kalian buat perlakuan, dia masih ada sifat awalnya. Nah, perubahan, halo, perhatikan, perubahan kimia, ada nggak perubahan warnanya? Ada, Bu. Lihat, di bagian kegiatan mana yang ada perubahan warna di situ? Gula. Nah, isi LKPD-nya saya, isi LKPD-nya. Di kegiatan berapa tadi itu yang ada LKPD-nya? Udah, ngerti? Ini kegiatan yang berapa lagi? Sekarang yang kegiatan yang berapa? Yang ini sudah selesai. Nah, masukkan. Mana apanya? Ini tadi yang kegiatan yang pertama yang kalian buat. Ayo, semuanya harus apa? Harus ambil bagian. Nah, belum tuangkan katanya. Dibaca langkah-langkahnya. Gabungkan. Nah, tuangkan gulanya ke dalam. Perhatikan. Terus, kalau kita sifat gulanya masih sama nggak sebelum dilarutkan ke dalam sama setelah dilarutkan? Udah berubah? Jadi warna apa dia? Jangan nih, apinya diubah. Orang kelompok lain udah selesai. Kalian sekarang ini kegiatan yang kemana? Diisi, jangan cuma nanti dipraktekkan, diisi LKPD-nya. Ibu melihat kalian benar nggak lakukan, benar nggak kalian amati. Lihat, isi. Kegiatan yang pertama tadi bagaimana? Adakah berubah atau tidak? Nah, tulis. Nah, perhatikan baik-baik saja. Nah, warna apa itu? Nah, ada perubahan. Kalian catat di LKPD-nya ada perubahan. Nah, lanjutkan lagi kegiatan yang lainnya. Sudah? Apanya? Setelah kalian kerjakan, di bagian ini kalian isi. Dibuat arti nama-nama kelompoknya, jangan lupa ya. Di sini, nah, dibuat namanya, jangan lupa. Di bagian depan, di bagian udah lihat perubahannya, ada nggak perubahannya? Hati-hati menggunakan api ya. Ada perubahannya. Nah, tulis, kerjakan, jangan lupa LKPD-nya diisi. Udah, perubahannya udah. Nah, nanti ikut kerja. ada perubahannya. Ini kegiatan yang berapa nih? Sendok, diambil sendok, masukkan gelas perempatnya, baru dibakar. Pelan-pelan ini. Ayo, hati-hati bermain dengan
ketentramannya. Tetap dijaga ketentraman. Nah, lihat perubahannya. Benar nggak? Itu perubahan apa? Perubahan apa itu? Perubahan apa? Ayo, dari ciri-cirinya lagi. Dari ciri-ciri yang udah ibu jelaskan. Dari ciri-ciri antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang mana lah itu? Bisa hati-hati menggunakan lilinnya. Tapi kan itu ayo, diperhatikan perubahannya. Ada nggak perubahan di sini? Di kelompok satu. Nah, gula yang kamu letakkan di dalam sendok, warnanya berubah dari semua sifat-sifat itu. Lihat perubahannya. Yang mana dia di situ? Dari perubahan ini termasuk perubahan mana? Fisika atau kimia? Ayo, perubahan mana? Kimia. Nah, yang mana dia yang kena? Ada dia ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, dari segi warna, berubah nggak warnanya? Berubah. Yang kedua, dari segi apa lagi? Bentuknya berubah nggak? Berubah bentuknya kan? Tadi dia berbentuk apa? Iya, masukkan, ambil air. Masukkan. Perhatikan saat kamu membuka vitamin C, kamu masukkan. Bu, bagi pipet bu, ini bikinnya. Apa pipet bu, bagi pipet bu. Sambil diperhatikan, benar nggak? Nah, coba rasain. Iya, vitamin C sekarang kelompok 2 ini kegiatan yang berapa? Kegiatan yang ketiga, ambil airnya, terus masukkan. Jangan terlalu banyak. Nah, lihat. Ada perubahannya kan? Udah rasanya gimana? Berarti dari ada lagi kan adanya perubahan rasa. Berarti dia memang benar perubahan kimia ya kan? Nah, sekarang kegiatan yang berapa? Kegiatan kelima apa? 2. Enggak, di sini gejalanya apa yang kedua? Ini sudah kegiatan berapa? Minggu yang ini? Keempat. Sekarang kegiatan yang kelima apa? Udah keempat kita. Apa yang di depan? Kita buat. Dibakar. Yang ketiga ini. Ini 3. Wih. Ayo kelompok yang sudah selesai, tetap menjaga ketentraman di dalam pembelajaran. Suaranya, ayo. Suaranya dikecilkan. Kelompok 2 udah selesai.
Ini nanti kesepakatan kelas ya, nanti tetap dijaga kebersihan. Kalian kegiatan yang berapa sekarang? Kelompok 4, jadi 5. Kegiatan kelima, ambil berapa? Lihat perubahannya. Bajunya bagaimana ceritanya setelah dia dipanaskan? Apa dia bekerja lama? Bagaimana perubahannya? Kalian sudah kegiatan yang berapa? Kedua. Kalau kegiatan yang keempat, sediakan sendok. Nah, terus apa yang dibuat lagi? Bikin pelan-pelan dalam menggunakan api. Jadi perubahannya apa tadi, perubahan fisika atau perubahan kimia? Dapat yang itu kegiatan yang berapa itu besar? Yang bagian yang kelima, apa perubahannya? Apakah dia termasuk fisika atau kimia? Kimia. Nah, dijawab. Dibuat. Kalian sudah selesai semua dari semua kegiatannya. Jangan lupa, anak-anak ibu perhatikan dulu. Kalau sudah dilakukan yang namanya kegiatannya, praktikumnya, diisi pilihnya. Nanti mau ini suruh kelompoknya maju ke depan. Untuk mempresentasikan bagaimana hasil dari praktikum yang kalian laksanakan. Ada nanti ibu suruh ke depan beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil kegiatannya. Ini ada perubahan, itu kegiatan yang kelima, iya kan? Memasukkan vitamin C ke dalam yang namanya air. Apa yang terjadi di situ? Dari ciri-cirinya itu, apa yang terjadi? Perubahan warna, terus rasanya berubah, terus apa lagi? Kalau tadi kalian perhatikan, pada saat kalian masukkan vitamin C, perhatikan kan? Halo? Perhatikan, pada kegiatan kelima, pada saat kalian masukkan vitamin C, kalau tadi kalian masukkannya itu kalian perhatikan, itu ada gelembung-gelembung gas. Ada kan gelembung-gelembung gas? Ada kan? Nah, ada yang berapa cirinya? Ada 3. Yang pertama tadi apa? Perubahan warna. Perubahan apa lagi? Rasanya ada. Yang ketiga apa lagi? Terbentuknya gelembung-gelembung gas. Jangan salah mengisi. Semua kegiatan yang kalian lakukan jangan salah masuk. Nomor 4, apa kegiatan nomor 4? Perhatikan ini. Ambil es batu. Ada perubahannya es batunya dari mana? Dari mana? Dan gejala yang dihasilkan ada nggak dari gejalanya, dari ciri-cirinya itu?
Tidak ada. Iya kan? Berarti dia termasuk apa? Fisika. Karena sifatnya masih sifat awal. Sifat es batu itu sama dengan sifat yang namanya cairan. Hanya bentuknya yang berbeda. Jadi sifatnya masih sama. Tetap jaga sama belajar. Sudah, ini bagi yang sudah selesai melaksanakan yang namanya percobaannya, dirapikan lagi mejanya, kembalikan ke tempat semula, disingkirkan lagi barang-barang yang dipakai, isi LKPD-nya. Jangan keenakan untuk ayo diisi LKPD-nya. Kelompok 2 udah, ini kelompok 3 udah selesai. Sudah, kelompok 4 belum. Udah selesai menelitinya. Ayo, percobaan yang pertama tadi. Percobaan yang pertama apa? Percobaan yang pertama tadi apa? Air tambah dengan gula. Bagaimana nih perubahannya? Masih ada sifat gula di dalam airnya? Kalau kalian cicipi tadi airnya, pernah nggak kalian buat seperti itu? Ada nggak sifat gulanya masuk ke dalam airnya? Ada. Apakah dia termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Fisika. Karena apa? Kita masih bisa memisahkan itu pakai alat kimia. Nah, yang kedua, kegiatan yang kedua apa? Yang kedua itu apa tadi? Membakar apa? Membakar kertas. Iya kan? Membakar kertas, ya kan? Membakar kertas kan? Yang kedua kan? Ada perubahannya di pembakaran kertas. Ada warnanya, ada enggak? Ada apa lagi perubahan tadi? Bentuknya, sifatnya pun sudah sama. Sudah berbeda. Udah ini kelompok 5, kelompok terakhir. Kalian kegiatan yang mana dulu? Iya, semuanya. Sudah semuanya, ayo. Kalau sudah, biar kita presentasikan kelompoknya. Nanti kalau ada yang mau ditanya sama kelompok yang dikapir, silakan bertanya. Kenapa? Udah selesai ini LKPD-nya selesai. Udah selesai semua LKPD-nya? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita perlu melanjutkan yang namanya presentasi ke depan. Sudah selesai? Sudah. Belum selesai. Perhatikan. Pada saat kalian meletakkan pertama sekali itu sebenarnya, kalau sudah mencair tidak kelihatan.
Sudah kelompok 4? Kalau sudah dirapikan yang perlu dirapikan, biar kita menampilkan hasil dari pengamatan dan diskusi kelompok masing-masing. Ayo. Kalau sudah selesai, udah semuanya, udah diisi semua LKPD-nya. Jangan lupa buat namanya, nama dari setiap kelompok. Kelompok 1 kelompoknya Arif dan teman-temannya, buat kelompok 1. Kelompok 2 Mustaq dan teman-temannya. Kelompok 3 Esra dan teman-temannya, dan kelompok 4 itu Christine dan teman-temannya. Dibuat namanya semuanya. Dan kelompok 5 Elizabeth dan teman-temannya. Ayo, jangan lupa nama-nama temannya dibuat. Iya, semua kelompok itu ditulis namanya. Tulis di tempat yang tulis nama yang jelas ya, jangan nama inisial, misalnya Gabriel apa. Di situ di kertas LKPD-nya, tulis namanya itu di kertas LKPD. Udah, biar kita lihat bagaimana pengamatan kalian. Sudah memahami atau belum?
Sudah? Kelompok 2 sudah selesai? Belum, Bu. Ini kelompok ekstra sudah selesai sekarang? Nama-namanya sudah ditulis? Kelompok 4 udah pasti. Kelompok 5 dan kelompok 1 apa kabarnya? Belum ya, kita tunggu. Nanti presentasi ke depan maju semuanya yang satu kelompok. Presentasi ada apa? Hasil presentasi dari saat kalian melakukan praktikum. Dibacakan, baru ditanggapi sama temannya. Sesuai enggak? Sudah? Ayo, biar kita sebelum masuk ke apanya, ayo kita lanjut.
Kamu nggak bisa lihat. Sudah? Semuanya sudah siap? Jangan lupa namanya, selalu diingatkan dari nama dari setiap kelompok dituliskan di LKPG-nya. Ayo, mau lihat dulu. Kelompok kalian udah namanya udah ditulis. Jangan salah memasukkan nama temennya ya. Ini kelompok kedua namanya mana? Ibu mau lihat nama-namanya. Kalian lupa? Ya. Kelompok ketiga. Coba saya lihat dulu LKPD-nya. Nama-namanya mana? Sudah. Ini kelompok yang keempat. Sudah selesai dikerjakan? Dah, Bu. Kelompok yang terakhir, ayo. Nama-namanya jangan lupa. Udah? Telepon itu udah? Ya, oke. Nah, sebelum kita nanti mempresentasikan yang namanya hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan, ada berapa kegiatan tadi yang kita lakukan? Ada 5 kegiatan. Nah, sebelum itu, ayo berdiri dulu. Ibu mau ngajak kalian dulu untuk merilekskan otaknya. Ayo, berdiri semuanya. Berdiri dulu semuanya, ayo. Ayo. Sudah berdiri semuanya. Nah, ibu mau lihat konsentrasinya masih ada atau enggak? Karena mungkin sudah memperhatikan tadi konsentrasinya udah hilang ke mana ya kan? Nah, sebelumnya ibu dulu perhatikan dulu. Enomi, perhatikan ke depan. Ya, kita tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Semangat lagi, belum selesai. Ayo, 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, perhatikan. Nanti kalau ibu buat besar, ibu buat besar. Dan kecil, besar, kecil. Mau lihat ya? Mana konsentrasinya? Yang pertama yang sebenarnya dulu. Kecil ibu bilang. Besar, kecil, besar. Tapi yang kedua, ayo kita mulai. 1, 2, 3 ya. Kecil. Nah, ada yang konsentrasi. Tadi saya bilang yang pertama sesuai dulu. Sesuai dulu dengan instruksinya. Udah kecil dulu, ya perhatikan jawabannya. Instruksi pertama, ibu bilang kecil. Ibu bilang besar, baru besar. Baru instruksi kedua, ibu bilang kebalikannya, baru nanti buat kebalikan dari instruksinya. Kita mulai, kelompok 1, Gabriel, udah bisa Gabriel. Ayo kita mulai. Kecil, besar, kecil, besar. Nah, kembali ada yang salah. Nah, konsentrasi lagi. Ada kelompok ekstra yang konsentrasi. Sekarang kebalikannya. Kebalikan dari instruksi yang saya sebutkan. Besar. Masih melihat temannya. Kecil. Besar. Besar.
Ada yang salah, berarti tidak konsentrasi. Kelompok 1 dan kelompok 3. Sekali lagi ya, konsentrasi. Ini kebalikan dari instruksi. Kecil. Nah, salah semuanya. Enggak konsentrasi. Kebalikannya, kebalikan berarti saya bilang kecil, buatnya besar. Ayo, sekali lagi. Kecil. Besar. Kecil, besar, besar. Ada yang salah. Kelompok. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kita lakukan yang namanya presentasi. Kita mulai dari kelompok yang acak dulu. Kelompok yang keempat, maju ke depan. Presentasikan hasil pengamatannya ke depan. Maju semuanya. Ayo, diperhatikan temannya yang namanya mempresentasikan. Mau ditulis? Mau ditulis atau dibacakan aja? Dibacakan saja. Ayo, siapa yang membacakan? Suaranya temannya, suaranya. Perhatikan temannya. Kelompok 1, jangan ngobrol. Perhatikan temannya mempresentasikan. Gak usah ditulis. Ayo, dibacakan kegiatannya. Kegiatan yang pertama, apa kegiatannya, apa hasil yang kamu dapatkan. Ayo, kita mulai, dengarkan ya temannya ya. Ayo. Kegiatan pertama 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Tuangkan gula pasir 1/4 sendok ke dalam gelas yang berisi. 3. Aduk hingga larut, lalu amati apa yang terjadi dan lakukan hasil pengamatan pada tabel. Perubahan wujud berubah. Komposisi materi tidak. Menghasilkan gas atau perubahan atau warna dan bentuk, tindakan atau perubahan dengan komposisi ada. Perubahan fisika dan kimia fisika. Yang nomor 2, yang pertanyaan layarnya. Ayo, yang pertanyaan selanjutnya. Dari percobaan yang kamu lakukan. Dari percobaan yang telah kamu lakukan, manakah yang termasuk ke dalam perubahan fisika? Berikan penjelasan yang dipilih. Perubahan fisika. Gula di dalam air kegiatan 1, es batu menjadi kegiatan 4. Karena dari kedua kegiatan tersebut tidak membentuk zat baru, sifatnya dari gula pada air masih ada dan bisa kembali ke dalam semua jika esnya dikeluarkan. Begini juga es yang mencair masih memiliki sifat yang sama. Sudah? Ada pertanyaan dari temannya? Ayo, tanggapi dulu teman-temannya. Gak ada? Oke, terima kasih. Kelompok tepuk tangan kita berikan kepada kelompok 4. Silakan duduk. Silakan. Udah. Sekarang kita buat dari kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Ayo maju ke depan semua teman-temannya. Ayo perhatikan, tetap menjaga yang namanya ketertiban. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan.
Kegiatan 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Tuangkan gula pasir seperempat sendok ke dalam gelas yang berisi air. Aduk hingga larut, lalu amati apa yang terjadi dan catat hasil pengamatan pada tabel. Perubahan fisika. Gula dalam air kegiatan 1. Es batu di air kegiatan 4. Karena dari kedua kegiatan tersebut tidak terbentuk zat baru, sifatnya dari gula pada air masih ada dan bisa kembali ke keadaan semula jika airnya dikeringkan. Begitu juga es yang cair masih memiliki sifat yang sama. Perubahan kimia. Gula dipanaskan di sendok, kertas dibakar, vitamin C dimasukkan ke dalam air. Alasannya karena dari tiga kegiatan di atas memiliki ciri-ciri perubahan kimia, yaitu terbentuk zat baru, perubahan warna, terbentuk gas. Bahwa perubahan fisika dan kimia adalah perubahan yang terjadi pada zat di mana kedua perubahan itu memiliki ciri-cirinya yang berbeda. Sudah selesai semuanya. Nah, ada yang mau ditanggapi dari hasil kelompok dari temannya yang kelompok 3? Ayo. Dari percobaan yang dilakukan temannya, kalian juga sudah melakukan yang namanya percobaan. Apakah sesuai? Benarkah yang mereka presentasikan? Kegiatan 1 tadi katanya apa yang dipresentasikan sama mereka? Hasilnya bagaimana? Kegiatan 1 apa? Kegiatan 1 itu adalah memasukkan apa? Gula ke dalam air. Jawaban mereka tadi apa katanya? Apa jawaban dari temannya? Nggak didengarkan. Jawaban dari temannya sudah sesuai dengan yang kalian perhatikan yang dibacakannya. Kalau temannya mempresentasikan apa yang dibacakan, kalian periksa punya kalian. Sama nggak? Kalau ada yang nggak sama, kenapa berbeda? Dipertanyakan sama temannya. Udah selesai presentasinya, kelompok 3. Ayo kita kasih aplaus sama temannya kelompok 3. Kita kasih tepuk tangannya ke kelompok 3. Nah, sekarang kita mau lihat dulu hasil presentasi dari teman kita kelompok 1. Maju semua setiap kelompok. Ayo maju semuanya. Ayo perhatikan temennya ya. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang perubahan fisika dan kimia. Perubahan 1, perubahan unit berubah komposisi materi, tidak gejala yang terjadi, tidak ada perubahan perubahan fisika dan kimia. Fisika kegiatan 2 perubahan unit berubah komposisi materi berubah, gejala perubahan yang terjadi, perubahan komposisi warna. Perubahan fisika dan kimia adalah kimia. Kegiatan 3 perubahan wujud berubah komposisi materi berubah, gejala perubahan yang terjadi, perubahan warna dan komposisi. Perubahan fisika dan kimia adalah kimia. Kegiatan 4 perubahan wujud tidak, komposisi materi tidak, gejala perubahan yang terjadi, tidak ada perubahan. Perubahan fisika dan kimia adalah fisika. Kegiatan 5 perubahan wujud berubah, komposisi materi berubah, gejala perubahan yang terjadi menghasilkan gas. Perubahan fisika dan kimia adalah kimia.
Oke, sudah dengarkan temannya. Coba yang kelompok satu tadi mengatakan percobaan pertama dia mengalami perubahan atau tidak kata mereka? Tidak mengalami perubahan. Apa percobaan yang pertama tadi? Memasukkan gula ke dalam air. Kenapa dikatakan dia tidak apa? Nanti di pertanyaan selanjutnya. Sekarang percobaan yang kelima tadi, apa jawaban dari kelompok satu? Kelima apa di percobaannya? Coba kelompok satu, kelompok dua dulu. Apa tadi percobaan dari kelompok percobaan yang kelima, kegiatan yang kelima? Apa kegiatan yang kelima dari percobaan di kelompok lima? Di kelompok satu, dua? Siapkan gelas yang berisi air. 2. Tambahkan vitamin C pada gelas yang berisi air. 3. Amati apa yang terjadi dan catat hasil. Nah, apa hasil dari mereka? Kegiatan yang kelima, kalian melakukan ambil air, isi gelas di dalam air, isi air dalam gelas, masukkan apa? Vitamin C. Vitamin C. Hasil dari mereka tadi apa katanya? Bagaimana perubahannya? Ada perubahan tidak? Ada. Terus bagaimana yang gejalanya? Gejala apa yang didapatkan sama kelompok satu? Apa yang dihasilkan? Gas. Apa lagi yang dihasilkan katanya? Benar nggak? Seperti itu nggak yang kalian dapat? Ayo anak-anak ibu nggak semangat lagi dari doa apa kita? Apa yang dihasilkan? Gas. Lalu apa lagi? Dari ciri-ciri perubahan kimianya? Perubahan warna. Warnanya tadi pertama itu warna apa? Putih. Setelah kita masukkan vitamin C, apa perubahannya? Warna orange. Berubah nggak dia? Ya. Nah, dari semuanya itu sekarang lanjut perubahan. Pertanyaan yang kedua. Perubahan fisika gula di dalam air kegiatan 1 es batu menjadi kegiatan 4 karena dari kedua kegiatan tersebut tidak terbentuk zat baru sifatnya dari gula air masih ada dan bisa kembali ke keadaan semula jika airnya dikeringkan. Begitu juga es yang cair memiliki sifat yang sama seperti es batu. Oke. Terima kasih untuk kelompok satu. Ada tanggapan dari kelompok yang lainnya? Kita kasih kelompok satu tepuk tangan kepada kelompok satu. Silakan dulu. Nah, sudah ada berapa kelompok yang kita tampilkan hasil presentasinya? 3. Dari ketiga kelompok itu yang tidak tampil ke depan, apakah jawaban kalian hampir sama atau sama dengan kelompok yang lainnya? Sama. Karena yang kalian teliti itu sama. Tadi coba kita ulang dulu. Pertama tadi kita kegiatan yang pertama tadi. Kegiatan yang pertama kita masukkan gula. Apa perubahan yang kita dapatkan? Perubahan? Yang pertama, kegiatan pertama, ayo. Kegiatan yang pertama, gula dimasukkan ke dalam air. Berubah. Terus dari sifatnya berubah nggak dia? Tidak. Jadi dia perubahan fisika atau perubahan kimia? Fisika. Nah, dari pembelajaran ini, dari apa yang kalian dengarkan yang ibu jelaskan dan dari pengamatan yang kalian lakukan, kesimpulan yang kita lihat, yang kita dapatkan adalah perubahan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 2 jenis perubahannya. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika tadi itu apa? Perubahan fisika itu perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia itu apa? Perubahan yang menghasilkan zat baru di dalam kehidupan. Selain yang kita lakukan tadi, tahukah kalian apa lagi contoh-contoh perubahan kimia? Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa menyebutkan perubahan kimia di dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lihat? Contohnya,
Kan sudah belajar kita kan perubahan fisika tadi dia tidak mengalami yang namanya zat baru. Tetap dia sifatnya dia kembali ke awal. Yang kedua perubahan kimia. Dia berubah dari zat awal ke zat akhir itu berubah. Di dalam kehidupan sehari-hari pernah makan tape? Pernah makan tape enggak? Menurut kalian dia ada dua jenis tape yang pernah kalian kita lihat. Yang pertama singkong dan yang kedua tapi beras ketan. Apakah dia awalnya itu dengan akhirnya sama? Berbeda. Termasuk perubahan apa dia? Perubahan kimia. Nah, dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, ibu sudah bisa mengharapkan kalian bahwa perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah mengerti kan? Yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia. Nah, ibu sebelum kita akhiri pelajarannya, ibu mau lihat dulu apa-apa saja yang kalian pelajari hari ini. Sebutkan tiga hal baru yang kamu pelajari hari ini. Sebutkan dulu tiga hal baru yang kalian pelajari hari ini dalam pelajaran perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa tiga hal baru yang kalian dapatkan hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ayo teman-teman, ayo. Apa yang kalian pelajari di dalam pelajaran kita hari ini perubahan fisika dan perubahan kimia? Ayo. Ayo, Gabriel, silakan berdiri. Oh ya, betul. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Setelah kita belajar pelajaran yang kemarin tentang perubahan zat, kalian jadi tahu bisa mengklasifikasikannya jadi perubahan fisika tadi atau perubahan kimia. Kemarin hanya kita melihat perubahan zatnya, iya kan? Nah, sekarang dalam kegiatan menarik itu apa yang kalian tadi kita kan lakukan praktikum, iya kan? Adakah hal menarik yang kalian lakukan? Yang kalian dapatkan pada saat kegiatan praktikum itu? Ada? Hal menarik yang kalian lakukan praktikum tadi kita kan? Apa hal menarik yang kalian lakukan saat kalian lakukan praktikum itu? Ayo, Esra. Ada hal menarik yang kamu lakukan saat kamu melakukan praktikum? Tidak bisa Esra. Ayo, angkat tangan. Dan berdiri, ayo. Sebutkan dulu hal menarik apa yang kamu rasakan pada saat pembelajaran praktikum yang kamu buat tadi. Pada saat kamu melakukan praktikum, banyak perubahan yang kamu lihat dari kegiatannya. Iya. Ayo, yang selanjutnya, yang ketiga. Setelah kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, sudah mengerti apa itu perubahan fisika?
Ayo anak ibu, apakah sudah mengerti dan memahami apa itu arti perubahan fisika? Apa tadi perubahan kimia? Berarti kalau kalian lihat perubahan dalam kehidupan sehari-hari, tahu kalau itu ini yang kami lakukan adalah perubahan fisika. Udah bisa kan? Ingat, dalam pembelajaran apa Gabriel? Ada yang mau ditanya Gabriel? Dalam pembelajaran hari ini kita jadi tahu membedakan setiap perubahan yang 6 yang kita pelajari kemarin ke dalam perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari bisa kelihatan mana perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Sudah paham perubahan fisika dan perubahan kimia? Udah? Nah, untuk pelajaran hari ini, setelah kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia, Ibu mengharapkan kalian sudah bisa memahami dalam kehidupan itu mana yang perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Untuk hari ini, pelajaran kita selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya itu adalah tentang kerapatan zat. Kimia selanjutnya adalah kerapatan zat. Sudah? Nah, kerapatan zat sudah bisa belajar juga di rumah. Atau nanti pembelajaran selanjutnya, apa yang sudah dipelajari hari ini untuk kedepannya pelajaran selanjutnya bisa diingat. Sudah anak ibu? Sudah anak ibu mengerti? Mana suaranya? Ayo. Kelas. Mana suaranya? Sudah mengerti? Sudah. Untuk pembelajaran selanjutnya dibaca di bukunya. Pelajaran selanjutnya itu adalah kerapatan zat. Dan apa pelajaran hari ini itu dipahami lagi di rumah, dibaca lagi, diingat-ingat lagi apa yang pelajarannya sudah. Oke, sekarang sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita tutup apa yang kita buka di dalam doa dan pembelajaran, kita tutup pembelajaran ini di dalam doa agar apa yang kita pelajari tadi lengket di dalam otaknya, dipahami, bukunya bisa disimpan kembali ke dalam tas, masukkan bukunya kembali ke dalam tas biar sebelum pembelajaran kita akhiri. Ayo, sudah? Ayo pimpin doanya lagi, doa kita selesai pembelajaran. Ayo. Siapa tadi ada ibu? Ayo doa setelah belajar selesai. Setelah pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Oke anak-anak ibu, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Selamat pagi.